Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling dalam program berita Ketapang TV Jurnal, edisi Senin 19 April 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Akui kesalahan, PT SMP dihukum adat oleh masyarakat Desa Batudaya karena melakukan banyak pelanggaran. RDP kedua antar PT SMP dan masyarakat Desa Batudaya berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Ketapang pada Kamis 15 April 2021 kemarin. Dalam rapat dengar pendapat tersebut terwujudnya keputusan bersama. Kesepakatan kedua belah pihak diantaranya soal konversi lahan dan kompensasi yang diberikan pada 31 Juli mendatang. Kemudian juga soal penambahan petani plasma dan luas lahan yang akan disesuaikan pengukuran kembali oleh pihak perusahaan bersama masyarakat dan pihak terkait lainnya. Perusahaan dihukum adat dikarenakan mengingkari janji atas kesepakatan terhadap hak masyarakat yang telah dibuat di hadapan notaris. Selain itu, hukum adat diberikan karena perusahaan telah mengadu domba aparat BRIMOB dengan warga pada tahun 2014 lalu. Kepala Adat Desa Batudaya Jorben Puram Marinel membenarkan kalau pihaknya telah memberikan hukuman adat terhadap pihak PT SMP yang dalam hal ini berupa tajau dan tua. Pertama-tama tajau dengan ada uang untuk pembayaran tajau ini. Iya. Ya. Jadi hasil kesepakatan sementara apa nih Pak dengan pihak perusahaan ini? Hasil kesepakatan memenuhi perjanjian-perjanjian yang mudah diakui yang diusulkan di kantor DPR. Terus untuk pihak perusahaan sebenarnya apa sih Pak kesalahan fatal mereka sehingga ada hukum adat ini Pak? Mengingkari kesepakatan notaris dengan ada adu domba aparat BRIMOB dengan masyarakat Desa Batudaya tahun 2014. Oh, sudah lama itu Pak ya berarti ya? Udah lama. Kalau untuk perwakilan masyarakat udah diterima Pak. Secara adat Desa Batudaya udah kami terima, udah kami selesaikan, udah kami putuskan. Berarti ke depan tinggal tunggu apa lagi? Kedepannya apabila tidak ada pemenuhi pengakuan mereka yang kami usulkan dan kami tuntut, maka mereka harus membayar adat 2 kali lipat daripada adat yang dilakukan pada hari ini. Oke, boleh tahu Pak minimalnya berapa, nominalnya berapa tadi Pak penyerahan uang adat itu? Uangnya tadi ditambah pembayaran ini dengan pengganti pembiayaan operasional kita 20 juta Pak. Dan itu dipenuhi oleh pihak perusahaan? Dipenuhi Pak. Ya, terakhir harapan saya jangan sampai melanggar perilaku perbuatan adat yang seperti ini lagi. Penuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak masyarakat Desa Batudaya. Pemberian hukum adat dihadiri perwakilan perusahaan dan telah diterima oleh pihak perusahaan. Namun meskipun demikian, pihaknya mengancam akan memberikan sanksi hukum adat 2 kali lipat dari yang telah diberikan jika pihak perusahaan tidak menepati janji yang telah disepakati dalam RDUP di DPRD Kabupaten Ketapang. Dari Kabupaten Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi di Tauktar Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Anak beruang madu atau Helactus meleanus yang terpisah dari induknya saat dikejar segerombolan anjing diserahkan warga yang bernama Bapak Aci ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, Seksi Konservasi Wilayah 1. Penyerahan beruang madu berjenis Helactus meleanus oleh masyarakat bernama Bapak Aci di Desa Mas Bangun, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, Seksi Konservasi Wilayah 1. Penyerahan beruang ini disaksikan juga oleh 1 anggota TNI, 2 anggota dari kepolisian, dan 2 orang anggota dari BKSDA. Beruang berjenis kelamin jantan ini diserahkan Bapak Aci dalam kondisi sehat dan liar. Menurut penuturan Bapak Aci, beruang itu beliau dapat dari temannya ketika bekerja di Dusun Besar Kecamatan Pulau Maya, Karimata. Anak beruang tersebut ditemukan temannya karena terlepas dari induknya ketika dikejar oleh gerombolan anjing. Beruang madu ini juga telah dipelihara selama 2 minggu di Dusun Besar oleh Pak Aci. Beruang madu ini juga diberi makan susu dan buah pisang. Untuk saat ini, beruang madu ini berada di BKSDA Kalimantan Barat, Seksi Konservasi Wilayah 1. Sebelum nanti akan diserahkan ke lembaga konservasi yang sesuai dengan habitatnya. Dari Kabupaten Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal.
Polsek Sungai Ambawang menangkap 2 orang pembobol gudang bekas mebel di Jalan Ampera Raya, Kabupaten Kuburaya. Keduanya diamankan petugas berawal dari adanya laporan sang pemilik gudang yang melihat kedua tersangka membobol gudang karena hendak mencuri bodi mesin pembelah kayu. Polsek Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya menangkap 2 orang pembobol gudang bekas. 2 orang pembobol gudang bekas mebel ini masing-masing berinisial H dan S, warga kota Pontianak. Keduanya diamankan oleh anggota kepolisian sektor Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya pada tanggal 4 April 2021 lalu, setelah mendapat laporan dari pemilik gudang. Petugas yang mendapat laporan kemudian melakukan penyisiran ke lokasi dan mendapati 3 orang tersangka ada di dalam gudang, namun 1 orang melarikan diri. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 1 mobil pickup ojek dan 1 bodi bekas mesin pembelah kayu. Yang sudah kita tangkap, yaitu pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021, kira pukul 20.50, mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada 3 orang yang mencurigakan dengan menggunakan 1 buah mobil pickup masuk ke dalam gudang bekas motong kayu di Jalan Ampera Raya, Desa Ampera, Kecamatan Sungai Ambawang. Nah, pada saat waktu itu kita mendapat laporan, kita langsung mengumpulkan anggota, kita melakukan pengecekan di lapangan, di gudang, dengan menggunakan senter. Jadi kita ada kebetulan gudang yang berada di Ampera tersebut tidak jauh dari Polsek Ambawang, maka kami berangkat ke sana. Setelah kita intai dan kita dapati bahwa ada 3 orang yang berada di dalam gudang tersebut sedang mengangkat mesin bodi mesin pembelah kayu. Pada saat waktu kita masuk ke sana, salah satu dari yang dicurigakan itu laki-laki sempat kabur, dan yang 2 orang masih bisa berhasil kita lakukan penangkapan. Dan akhirnya setelah kita tanya bahwa benar bahwa mereka bertiga dari daerah Sungai Jawi menuju ke TKP tersebut bersama-sama 3 orang, kemudian 1 lari, dan alasan mereka mengambil tersebut akan dijual lagi kepada orang lain. Tapi yang bisa menjelaskan itu menurut keterangan yang kita dapati itu, yang kita dapat tangkap, bahwa si yang kabur itulah yang bisa menjelaskan bahwa akan dijualkan kemana besi tersebut. Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi kini masih memburu 1 orang pelaku yang melarikan diri. Dari Kota Pontianak, M. Amarudin Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Kampung digital gradasi pertama di Kota Pontianak diresmikan oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Diharapkan dengan adanya kampung ini, pelaku UMKM bisa memanfaatkan teknologi informasi sebagai wadah menjual hasil produk UMKM yang dihasilkan. Didampingi Kepala BKKBN Kalimantan Barat, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meresmikan kampung digital gradasi pertama di Kota Pontianak. Kawasan yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Gang Haji Mursyid, Kelurahan Benua Melayu, Kecamatan Pontianak Selatan ini tidak hanya bisa digunakan sebagai tempat sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat, tetapi bisa juga digunakan untuk pameran bagi pelaku UMKM. Untuk itu diharapkan dengan adanya kampung digital gradasi, para pelaku UMKM bisa memanfaatkan teknologi informasi ini dengan memasarkan produk serta informasi UMKM agar bisa dikenal oleh masyarakat luar. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, dengan adanya kampung digital gradasi ini, Kota Pontianak sangat berpotensi menjadi salah satu kota digital terbesar di Indonesia, karena dilihat dari data pengguna WiFi saat ini cukup sangat memungkinkan. Kita barusan meresmikan atau meluncurkan kampung digital gradasi. Jadi sekaligus pembukaan pelatihan di BKKBN, Aula BKKBN. Yang kedua kita menuju ke lokasi, kami di tempatnya.
meresmikan kampung digital KB. Ini bentuk kolaborasi antara pemerintah Kota Pontianak, BKKBN, kampung digital gradasi, dan tentu Pak RW, Pak RT, masyarakat yang ada di sekitar yang bisa kita bisa lihat secara sini digunakan untuk selain sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, juga bisa tempat-tempat kegiatan yang lain seperti pameran, terus juga dari produk-produk UMKM yang ada di sekitar lokasi. Harapan kita dengan berkolaborasi dengan digital gradasi, nanti para pelaku UMKM itu bisa memanfaatkan teknologi informasi ini dengan marketing di Indonesia dan dengan juga promosi lainnya termasuk pemasaran untuk semakin dikenal oleh masyarakat. Kami sangat bersyukur ya dengan dilaunchingnya kampung digital ini, makin menambah lagi wawasan kepada masyarakat di sekitar kampung KB ini untuk bagaimana bisa berinteraksi dengan dunia luar, yang tentunya ini akan menambah kesejahteraan dari masyarakat Kota Pontianak sendiri. Pak, Kampung KB ini kan mungkin salah satu pion juga nih Pak, menggebrak daerah-daerah yang tertinggal. Nah, bagaimana sampai saat ini bagaimana ada progresnya Kampung KB sendiri Pak? Berkat dukungan Pak Wali Kota dan para bupati, sehingga Kampung KB percontohan di seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat ini berkembang dengan baik. Dan salah satunya contohnya adalah Kampung KB ini. Kampung KB ini bukan hanya milik BKKBN, tapi milik kita semua, dan semua instansi, semua mitra bisa bersama-sama membangun dan mengembangkan Kampung KB ini, karena Kampung KB ini bukan milik BKKBN warga daerah, tapi milik kita bersama, sehingga kita punya kewajiban untuk bagaimana program-program itu kita kembangkan di Kampung KB di Kota Pontianak. Edi Rusdi Kamtono juga menjelaskan, jika implementasi dari kampung digital gradasi ini nanti akan ada tim dari Kementerian Kominfo yang akan memberikan pelatihan dan memberikan bantuan yang dapat meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM. Serta selaras dengan program Smart City pemerintah Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Dita Oktar Mauludea M. Amarudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.